yang akan dibawakan oleh Ustadz Ihsan Hasibuan LC. Kepada Ustadz Ihsan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Allahumma 'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa barik lana fima 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para guru kita, alim ulama, terutama pemateri kita hari ini, Ustadz Imam Yasin, demikian juga halnya para pengurus DKM dan juga jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih berikan peluang kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan bahasan kita, yaitu tentang rijal wa nisa haula Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pada kesempatan ini kita fokus tentang sirah sahabat yang bernama Utsman bin Affan. Langsung saja pada hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam suatu hadis menyebutkan bahwa beliau bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, yuqtalu fiha hadza mazluman. Seseorang akan dibunuh pada masa itu secara zalim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menurut perawi itu berkenaan dengan sebuah fitnah yang akan terjadi dalam waktu dekat. Artinya sepeninggal beliau. Dekatnya di sini bukan berarti 1 hari, 2 hari, 3 hari kemudian. Tapi dekat di sini bisa setahun, 2 tahun, atau belasan tahun sesudahnya. Fitnah tersebut itu nanti terjadi pada masa Sayyidina Utsman bin Affan, di mana akan terjadi demonstrasi, ada orang-orang yang keluar untuk menentang pemerintahan di masa pemerintahan beliau. Maka kemudian beliau mengatakan, yuqtalu fiha hadza mazluman, bahwa pada peristiwa tersebut orang ini akan meninggal, ya akan dibunuh secara zalim. Maksud beliau adalah Utsman bin Affan. Hal ini sebagaimana juga disebutkan dalam riwayat yang lain, ya, dari Murrah bin Ka'ab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru fitnatan yuqarribuha famar rajulun muqanna'un fi thawbin. Saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan suatu fitnah. Dalam riwayat yang lain faqarrabaha, bukan yuqarribuha. Maksudnya di sini adalah Rasulullah SAW menyebutkan bahwa itu akan terjadi dalam waktu dekat. Setelah Rasulullah SAW menyebutkan ini, maka tiba-tiba ada seorang laki-laki yang lewat. Orang ini wajahnya tertutup dengan pakaian. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Hadza yauma idzin 'alal huda." Orang ini yang lewat ini, kata Rasulullah SAW, pada hari itu nantinya terjadinya fitnah itu, dia berada di atas petunjuk. Artinya dia dalam posisi yang benar saat itu. Maka sahabat ini yang bernama Murrah bin Ka'ab ini penasaran, siapa sih orang ini? Lalu beliau mengatakan, fakumtu, aku pun bangkit, ilaihi, kepadanya, maksudnya mendekati orang yang lewat tadi ini. Fa idza huwa Utsman bin Affan. Cek dilihat orangnya, rupanya siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Fa aqbaltu ilaihi biwajhi.
maka aku pun kembali menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wajah. Ya juga tentunya disebutkan dalam riwayat yang lain dengan membawa Utsman ini, dibalikkan posisi Utsman ini dihadapkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakultu, maka aku pun bertanya kepada Rasulullah, kata Burrah bin Ka'ab, "Hada, orang ini," katanya. Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Qala, na'am, ya." Nah, ini menguatkan riwayat yang tadi. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah ya, dan juga Imam Tirmizi beserta Hakim. Ada riwayat yang lain lagi terkait dengan ini, wa akhraja at-Tirmizi, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmizi wal Hakim dan Hakim an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Utsman, wahai Utsman, innahu la'alla Allah yuqammisuka qamisan, fa in aradaka al-munafiqun ala khal'ih fala takhla'hu hatta talaqani." Wahai Utsman, sesungguhnya barangkali untuk suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan pakaian kepadamu. Maka jika orang-orang munafik menginginkan engkau untuk menanggalkan pakaian ini, maka janganlah engkau tanggalkan sampai engkau bertemu dengan aku. Nah, sebagian ulama menafsirkan pakaian, atau lebih spesifiknya di sini adalah baju. Itu maksudnya adalah kepemimpinan, kekhilafahan yang dipangku oleh Khalifah Utsman bin Affan. Maka di sini Rasulullah SAW berpesan kepada beliau supaya jangan sekali-kali menyerahkan kepemimpinan tersebut kepada orang-orang munafik sampai beliau wafat, lalu kemudian bertemu dengan Rasulullah SAW. Ada riwayat yang lain, sebagaimana diriwayatkan oleh Tirmizi an Utsman, dari Utsman, annahu qala, bahwa beliau berkata, qala, Utsman mengatakan, yaumad dar, pada hari ad-dar. Hari ad-dar ini maksudnya adalah hari beliau dikepung di rumahnya. Ad-dar kan artinya rumah. Ketika beliau dikepung di rumahnya. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahida ilayya ahdan fa ana sabirun alaih. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku suatu wasiat, maka aku pun sabar terhadap wasiat tersebut. Maksudnya di sini wasiat tersebut disebutkan oleh para ulama, yaitu supaya jangan menyerah, supaya tetap mempertahankan kekhalifahannya, dan kemudian tidak melakukan pertumpahan darah untuk menghabisi para demonstran ini. Nah, ini ada kaitannya juga dengan hadis yang sebelumnya. Maka beliau pun akhirnya meninggal dunia di saat itu. Dan ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapan ini kan beliau sampaikan kepada para sahabat. Sehingga para sahabat pun yang saat itu pernah menawarkan pertolongan kepada beliau dan mengatakan begini, "Ala tuqatil? Tidakkah engkau bangkit untuk melawan, untuk memerangi mereka?" Beliau kemudian menyebutkan hadis ini. Nah, inilah alasan beliau kenapa tidak angkat senjata untuk memerangi orang-orang yang mengepung beliau di saat itu. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini merupakan satu kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau ya. Dan sekaligus kabar gembira bahwa beliau berada di posisi yang benar dan beliau akan masuk surga bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan masuknya beliau ke dalam surga ini juga disebutkan dalam sebuah hadis yang bersumber dari Abu Hurairah, bahwa beliau mengatakan, "Ishtara Utsmanu al-jannah minan Nabiy sallallahu alaihi wasallam marratayn haitsu hafara bi'r Raumah wa haitsu jahaza jaisyal usrah." Bahwa Utsman bin Affan membeli surga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 2 kali, yaitu ketika beliau menggali sumur rumah
yang diwakafkan, yang kemudian diwakafkan oleh beliau untuk umat. Lalu kemudian ketika beliau mempersiapkan bekal pasukan usrah. Baik para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian yang bisa kita bahas terkait dengan Utsman bin Affan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.